Milan mengawali musim baru lewat penampilan konsisten yang mengejutkan banyak orang. Nerazzurri sempat diprediksi bakal tampil buruk akibat melepas para pemain inti. Namun Inter Milan menjawab keraguan tersebut dengan pergerakan jitu di bursa transfer musim panas. Manajemen La Beneamata berhasil merekrut pemain-pemain potensial. Sebut saja Marcus Thuram, Davide Fratesi, hingga Christian Aslani berhasil didaratkan. Inter juga menambah kedalaman skuad dengan memboyong beberapa pemain senior bermental baja. Ditambah sentuhan brilian Simone Inzaghi, skuad La Beneamata berhasil tampil cemerlang. Bagaimanakah rahasia kunci sukses manajemen Inter Milan membungkam keraguan? Banyak ditinggal pemain kunci. Inter Milan merengkuh pencapaian luar biasa dengan meraih gelar juara Coppa Italia dan Piala Super Italia. Tak hanya itu, La Beneamata juga mampu menembus partai final Liga Champions. Meski menelan kekalahan atas Manchester City, pencapaian tersebut mendapatkan pujian dari banyak pihak. Salah satunya datang dari legenda AC Milan yakni Zlatan Ibrahimovic. Inter merupakan tim paling tangguh di Italia, paling tidak menurut catatan tertulis. Mereka mempunyai pengalaman yang lebih kaya dan pemain yang lebih matang daripada Milan. Tetapi itu bukanlah faktor yang berarti tidak ada alasan, tutur Ibra. Sayangnya setelah itu manajemen banyak merombak skuad karena gagalnya meraih gelar Serie A. Di musim lalu, anak asuh Simone Inzaghi harus menelan 12 kekalahan dari 38 laga. Inter Milan merelakan tahta Scudetto mereka jatuh ke tangan Napoli. Tak heran manajemen banyak melepas pemain mereka seperti Andre Onana, Milan Skriniar, Marcelo Brozovic, Edin Dzeko, Romelu Lukaku, dan Andrea Pinamonti. Padahal mereka memberikan kontribusi besar dan bahkan menjadi salah satu pemain kunci. Andre Onana menjadi pemain paling disorot dengan catatan 19 clean sheet dari 41 pertandingan. Saat itu, manajemen melepasnya ke Manchester United dengan kisaran harga 52 juta euro. Kepergian Onana dari Giuseppe Meazza sangat disayangkan oleh Simone Inzaghi. Saat dia menerima pinangan Manchester United, aku sempat terkejut. Namun itu lumrah dalam sepak bola. Sekarang yang terpenting harus mencari pengganti yang layak, ucap Inzaghi. Selain itu, manajemen juga melepas Edin Dzeko yang telah berkontribusi dengan melesakkan 14 gol. Dzeko menyebut keputusannya pergi adalah untuk mencari tantangan baru. Terakhir, Romelu Lukaku yang memutuskan bergabung ke AS Roma. Sebenarnya, manajemen ingin mempermanenkan Lukaku dari Chelsea. Namun, manajemen Nerazzurri tak ingin menebusnya dengan mahar besar dari Chelsea. Dengan menjual nama-nama di atas, skuad Nerazzurri berhasil mendapatkan keuntungan sebesar 132 juta euro. Jumlah itu lebih besar daripada musim sebelumnya yang hanya meraup 23 juta euro saja. Kesabaran Simone Inzaghi. Inter Milan memang sudah terkenal sering menjual pemain pentingnya ke klub lain. Cara itu terpaksa dilakukan untuk menyeimbangkan neraca keuangan klub. Hal ini dibocorkan langsung oleh jurnalis asal Italia Gianluigi Longari. Saya percaya masalah utamanya terletak pada kenyataan bahwa kebutuhan Inter untuk menguangkan pemain karena alasan finansial. Menurut saya, di level media, strategi mereka tidak tepat. Ujar Longari seperti dilansir FC Inter 1908. Jika Anda membiarkannya bocor di media bahwa Anda harus menutup pasar dengan lebih dari 60 juta euro, maka jelas akan membuat tim lain meremehkan Anda, kata Longari. Pada musim 2021-2022 lalu, Inter Milan juga terpaksa melepas Romelu Lukaku dan Achraf Hakimi. Lukaku saat itu dilepas ke Chelsea dengan mahar 113 juta euro. Padahal pemain asal Belgia itu sudah berkontribusi besar dalam raihan Scudetto pada musim 2020-2021. Saat itu ia mengemas 30 gol dan 10 assist dari 44 laga. Lukaku sendiri mengaku sulit untuk menolak Chelsea karena klub asal London merupakan klub yang ia cintai. Ucapan ini dilontarkan oleh agennya Federico Pastorello. Tantangan ini tinggal di hati dan pikirannya selama bertahun-tahun. Dan ketika hampir tidak terduga, kesempatan untuk mencoba muncul lagi pada usia 28 tahun dan setelah 2 musim sebagai pemain inti bersama FC Internazionale. Dia nyaris tidak mempercayainya. Itu adalah kesempatan untuk kembali dan dengan menjadi sosok profesional yang teladan,
Dia memutuskan bahwa inilah waktunya menerima tantangan itu lagi. Kemudian ada Achraf Hakimi yang dilepas 68 juta euro ke Paris Saint-Germain. Pemain asal Maroko ini adalah pilar penting anak asuh Antonio Conte dalam membangun serangan. Di musim itu Hakimi memainkan 45 laga dan mengemas 7 gol serta 11 assist. Akibatnya penjualan tersebut membuat Antonio Conte marah dengan memutuskan untuk hengkang. Masalah finansial membuat kedua belah pihak berbeda prinsip. Hal ini langsung disampaikan oleh Presiden Steven Zhang. Sejak pertama kami mengambil alih Inter, kami berpikir bahwa Conte akan menjadi pelatih terbaik untuk proyek kami. Inilah alasan yang membuat kami berinvestasi begitu banyak padanya dan tim dalam 2 tahun terakhir. Musim panas lalu pandemi sangat mempengaruhi pendapatan, tetapi kami melanjutkan kerjasama dengannya. Keputusan itu benar, tetapi sekarang kondisi keuangan sangat terpengaruh akibat pandemi. Sehingga kami harus cermat dalam meninjau situasi dengan mencari penghematan yang mengarah pada keseimbangan anggaran di masa depan. Di sisi lain, Antonio Conte juga membeberkan alasannya meninggalkan. Tidak ada alasan, tidak ada alibi, tetapi hanya bekerja, bekerja, dan bekerja. Bersama dengan rasa hormat dan pendidikan, kami membawa Scudetto kembali ke Inter setelah 11 tahun. Tetapi yang terpenting, kami membawa Inter kembali ke tempat yang layak karena sejarah dan tradisinya. Terima kasih kepada mereka yang memungkinkan semua ini. Pemain, staf, presiden, direktur, dan semua orang yang membantu kami dan mendukung kami selama 2 tahun ini, ujar Conte. Perilaku Antonio Conte ternyata berbalik 180 derajat dengan sikap Simone Inzaghi. Pelatih kelahiran Piacenza ini tidak merengek manja seperti yang dilakukan oleh Conte. Sebaliknya, Inzaghi justru menerima dengan sabar skuad yang diwariskan kepadanya. Bukan hanya itu, adik Filippo Inzaghi ini juga bertekad membawa Nerazzurri tampil lebih impresif. Tanpa Lukaku dan Hakimi, Inzaghi berhasil meraih trofi Piala Super Italia dan Piala Italia. Pelatih berjuluk Inzaghi kecil ini sukses membungkam keraguan banyak pihak yang meremehkannya. Meski dipandang sebelah mata, Inzaghi enggan memikirkan hal tersebut. Saya tidak mencari balas dendam. Saya mengatakan kemarin bahwa ini bukan waktunya bicara banyak soal itu. Saya tahu jalan yang telah saya ambil bersama Inter dengan semua orang hebat yang membantu saya, tegas Inzaghi. Selain bijak, pelatih berumur 47 tahun ini juga pintar meramu komposisi skuadnya. Inzaghi berhasil memanfaatkan kedalaman skuad Nerazzurri dengan lebih optimal. Dirinya sering memberikan kesempatan pada para pemain cadangan Inter Milan. Inzaghi juga selalu menggunakan kuota pergantian pemain dengan maksimal. BP Bergomi pernah memuji kelebihan Inzaghi tersebut sebagai ciri khas yang menguntungkan Inter Milan. Alasannya, semua pemain Nerazzurri punya kesempatan yang sama untuk bersinar. Simone Inzaghi percaya pada seluruh pemainnya. Dirinya memberikan pemainnya banyak kesempatan. Akhirnya para pemain menjadi lebih fit dan Inter meraih hasil positif, ujar bek legendaris Inter Milan ini. Rekrutan brilian yang berdampak instan. Inter Milan dinilai tidak terlalu panik saat melepas pemain-pemain pilarnya di musim panas ini. Mereka justru melakukan sebuah rencana untuk membeli pemain sesuai dengan kebutuhan tim. Di bursa transfer kemarin, Nerazzurri membeli beberapa pemain muda seperti Marcus Thuram, Davide Fratesi, dan Christian Aslani. CEO Inter Milan BP Marotta menyebut ini jadi ajang peremajaan skuad. Tujuan kami jelas dengan 3 pembelian sejauh ini, yakni kami ingin meremajakan skuad dan tetap berkontribusi buat timnas Italia, ujar Marotta. Kedatangan Marcus Thuram menjadi yang paling disorot karena Nerazzurri berhasil mendatangkannya secara gratis. Selain itu, mereka juga mampu menikung perburuan dari sang rival AC Milan. Namun, Inter Milan langsung hadir dengan menawarkan gaji yang cukup tinggi yakni 6 juta euro. Inter Milan juga mendatangkan pemain senior seperti Benjamin Pavard, Yann Sommer, dan Juan Cuadrado. Dengan kedalaman skuad yang seperti ini, Inter Milan diprediksi akan jadi penantang kuat gelar Scudetto. Hal tersebut diucapkan langsung oleh legenda mereka yakni Christian Vieri. Inter memiliki tim super. Dari penjaga gawang hingga penyerang tengah, mereka memiliki 2 pemain inti di setiap posisi. Mereka memainkan sepak bola yang bagus dan merupakan tim yang solid. Mereka pantas memenangkan gelar. Inter Milan mengalami performa impresif dalam 4 pertandingan terakhir di Serie A. Dari 4 pertandingan tersebut, Nerazzurri menyapu semua laga tanpa menelan kekalahan. Catatan tersebut membuat Inter Milan menjadi pemuncak klasemen dengan torehan 12 poin. Salah satu yang disorot adalah ketika mereka menang 3 kali berturut-turut tanpa kebobolan. Mulai dari menghadapi AC Monza 2-0, Cagliari 2-0, dan Fiorentina 4-0.
Puncak performa Nerazzurri terjadi saat mereka mampu mengalahkan sang rival AC Milan 5-1. Sebelum laga, banyak yang mengira jika pertandingan kali ini akan berjalan sangat panas. Namun Inter Milan membuat AC Milan tidak bisa mengembangkan permainannya. Kemenangan atas Rossoneri membuat Inter Milan mencatatkan rekor baru. Ini jadi kemenangan terbesar Nerazzurri di Derby della Madonia sejak tahun 1974. Stefano Pioli selaku pelatih AC Milan menyebut Inter memang pantas untuk menang. Pada saat-saat tertentu, Inter jelas lebih cerdas dan tajam dibandingkan kami pada saat-saat menentukan. Inilah kesenjangan yang kami lihat hari ini bersama Inter. Komentar berbeda dilontarkan oleh Nicola Ventola yang memberikan pujian kepada Simone Inzaghi. Inzaghi membaca pertandingan dengan baik, mengetahui bahwa Milan tidak akan menyerah dalam mencoba memainkan permainan mereka. Inzaghi membacanya dengan sangat baik. Kehebatan Inter Milan tak lepas dari kehebatan para pemain baru yang langsung nyetel. Marcus Thuram dan Yann Sommer membuat decak kagum penggemar Nerazzurri lewat performa impresifnya. Kedua pemain ini tampil apik bahkan sampai dipuji oleh legenda Antonio Cassano. Thuram membuat kami melupakan segalanya tentang Lukaku. Dia jauh lebih baik daripada pemain Belgia itu. Ketika dia menyerang dari dalam, dia selalu membuat keputusan yang tepat. Saya juga lebih memilih Sommer daripada Onana. Dia lebih serius, dia berada pada level tertentu. Dengan rentetan hasil baik yang diraih Inter Milan, apakah mereka bisa tampil konsisten dan menjadi juara?